Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam pasal 120-121. Nikmat karunia terbesar dari Allah. 120. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya taat menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah tawakal kepadanya, maka berarti Allah memberi kepadamu nikmat karunia yang sebesar-besarnya. Syarah. Jika Allah telah memberi taufik hidayah kepada hamba untuk melakukan segala perintahnya, dan di dalam hati, batinnya diberi kekuatan bisa menyerah, tawakal pada sifat qahrinya Allah, selalu ridho atas apa yang terjadi atas dirinya. Itu berarti Allah telah memberi karunia nikmat yang sangat besar, karena Allah telah mengumpulkan ubudiyah, penghambaan, lahir dan ubudiyah batin. Sebab tugas manusia hanya untuk beribadah kepada Allah lahir batin, dengan ikhlas, tentang semua kebutuhan dan hajatnya telah dicukupi oleh Allah. Maka jangan menuruti hawa nafsu yang tidak ada puasnya. 121. Tidak semua orang yang telah tampak jelas kekeramatannya itu berarti telah sempurna pembersihannya dari penyakit-penyakit hati dan hawa nafsu. Syarah. Keramat perkara yang luar biasa, tidak masuk akal, yang diberikan Allah kepada para hambanya, yang tujuannya untuk menambah keyakinan dan keimanan hamba, dan untuk memperkenalkan bukti kekuasaan Allah itu tidak tergantung pada sebab dan kebiasaan. Bahkan kebiasaan itu bisa menjadi sebab terhijabnya manusia dari kudratnya Allah. Dan juga bisa menjadi fitnah, bagaikan awan yang menutupi sinar matahari keesaan Allah, maka dari itu menurut ajaran Thariqah, siapa yang terterikat silau pada keramat maka dia terhina. Seorang sahabat Sahal bin Abdullah berkata, ada kalanya jika saya wudhu, tiba-tiba air yang mengalir di tanganku menjadi lantakan emas dan perak. Jawab Sahal, apakah engkau tidak mengerti bahwa anak kecil jika menangis dihibur dengan boneka, mainan supaya diam? Abu Nasr As-Saroj berkata, saya bertanya kepada Al-Hasan bin Salim, apakah arti kekeramatan? Sedang mereka telah dimuliakan oleh Allah sehingga sanggup mengabaikan dunia dan meninggalkannya dengan sukarela, tetapi bagaimana lalu kemuliaan keramat batu berubah menjadi emas, apakah artinya itu? Jawabnya, bukannya Allah memberikan karena kotornya, tetapi diberi untuk menjadikan hujah menggalakkan bisikan hawa nafsu, yang selalu goncang khawatir tidak dapat rizki, sehingga oleh Allah diperlihatkan yang demikian, sehingga dapat berkata, bahwa Allah yang dapat merubah batu menjadi emas, dapat mendatangkan rizki dan memberi dari jalan yang tidak disangka. Ishak bin Ahmad berkata pada Sahal, nafsuku ini selalu merasa khawatir tidak dapat makan. Maka Sahal berkata, engkau ambil batu itu dan minta kepada Allah supaya dijadikan makanan untuk kau makan. Ishak bertanya, jika berbuat demikian, maka siapa tauladan dalam berbuat demikian? Jawab Sahal, bertauladanlah pada Nabi Ibrahim ketika berkata, hai Tuhan tunjukkan perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati, supaya tentram hatiku, sebenarnya aku telah percaya tetapi nafsuku ini tidak puas. Kecuali jika telah melihat dengan mata kepala. Seorang wali Ibrahim Al-Khawas pada suatu hari berkenalan dengan orang Yahudi di dalam kapal, keduanya membicarakan tentang agama, lalu Yahudi tadi berkata, kalau agamamu ini benar, berjalanlah di atas laut bersamaku. Lalu si Yahudi turun dari kapal dan berjalan di atas laut bersama dengan Ibrahim, sesampainya di daratan Yahudi berkata, aku ingin berteman dan bersamamu, tapi dengan syarat kita tidak boleh masuk masjid dan gereja, mari kita masuk ke hutan dan padang. Tidak boleh bawa bekal. Dan disanggupi oleh Ibrahim, lalu keduanya berjalan ke padang yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada air sama sekali. Sampai 3 hari keduanya tidak makan dan minum, ketika keduanya duduk-duduk tiba-tiba ada anjing datang dengan menggigit roti 3 biji, dan ditaruh di depan Yahudi lalu anjingnya pergi, si Yahudi lalu makan roti tadi tanpa mengajak Ibrahim ikut makan.
Tidak berapa lama ada pemuda yang tampan dan berbau harum datang dengan membawa nampan yang dipenuhi dengan makanan dan minuman yang sangat enak dan lezat, dan ditaruh di depan Ibrahim lalu dia pergi. Lalu Ibrahim mengajak Yahudi untuk ikut makan, tapi Yahudi tidak mau karena malu. Akhirnya Allah memberi hidayah kepada si Yahudi sehingga masuk Islam dan menjadi murid Ibrahim Al-Khawas. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, kamu jangan sampai tertipu dengan keadaan yang luar biasa tidak masuk akal, yang dialami seseorang. Tapi lihatlah bagaimana dia taatnya pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bersambung. Pasal 122-120